Injil Yohanes bab 3 ayat 1 hingga 21 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Bab ketiga dari ayat 1 hingga 21 Injil Yohanes ini adalah cerita ketiga dari tema pembaharuan yang dibawa oleh Yesus ke dunia yang dicatat oleh penulis Yohanes dalam Injil ini. Di sini, Yohanes memunculkan seorang tokoh Farisi yang bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi yang juga berprofesi sebagai guru atau pengajar, serta berlatar belakang bangsawan. Oleh Yohanes, Nikodemus digambarkan sebagai pemimpin yang berhati lurus, yang tertarik oleh tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, lalu datang menemui Yesus. Dan kedatangannya di malam hari ini melambangkan kurangnya sinar iman, sehingga tidak memahami perkataan-perkataan Yesus, serta takut apabila kedatangannya diketahui oleh orang lain. Secara keseluruhan, inti perikop ini berbicara mengenai keselamatan yang diberikan oleh kasih Allah kepada manusia sejak dari zaman Perjanjian Lama, zaman Musa, hingga di zaman baru, zaman Mesias. Maka, dalam dialog atau percakapan ini, Yesus mengemukakan istilah-istilah tentang dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh, dan kerajaan Allah untuk memperoleh keselamatan tersebut. Dan melalui istilah-istilah tersebutlah muncul pembaharuan ketiga yang Yesus bawa ke dunia, yang disampaikan pada Nikodemus, juga pada jemaat sekarang ini, yang ingin Yohanes sampaikan pada pembacanya. Dilahirkan kembali ini memuat makna tentang pembaptisan sebagai salah satu ketentuan untuk menjadi muridnya dan bersatu bersama Yesus masuk dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, ada makna yang begitu mendalam pada pengajaran Yesus tentang dilahirkan dari Roh adalah Roh. Di sini maksudnya adalah sebagai berikut. Angin dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang juga berarti adalah roh. Angin tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar bunyinya, dan tidak tahu dari mana datangnya, juga tidak tahu kemana perginya. Gerakan angin adalah roh dan suatu misteri ilahi. Kelahiran kembali melalui baptisan itu bisa diberikan seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Namun, kelahiran kembali melalui Roh adalah suatu anugerah dan menjadi misteri ilahi. Hal ini selanjutnya akan merujuk pada peristiwa Pantekosta kelak setelah Yesus naik ke surga. Ada beberapa penekanan dalam teologi Yohanes tentang keselamatan melalui kata-kata sebagai berikut. Kata peninggian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Hal ini mengindikasikan tentang anak manusia
yang kelak harus ditinggikan, yang memberi keselamatan melalui peristiwa penyaliban Yesus, seiring gerak maju kisah Injil ini selanjutnya. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ini merupakan suatu prinsip yang dinamis bagi keselamatan dunia. Maksudnya, Allah Yesus, Allah Yohanes, Allah kita adalah Allah yang digerakkan oleh kasih yang sedemikian besar sehingga memberikan anaknya kepada dunia, yang tidak menghakimi tetapi menyelamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat ini paralel pada firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 10. Dan kata dunia yang melambangkan orang-orang yang menolak untuk percaya. Di sini, meskipun maksud Yesus datang untuk menyelamatkan dan tidak menghakimi, tapi tindakan manusia memainkan peranan penting dalam menentukan keselamatan dan penghakiman. Keselamatan berarti percaya pada Yesus, yang diiringi oleh tindakan-tindakan yang dijalankan dalam Allah. Lalu penghakiman adalah suatu proses dari dalam atau harga yang harus dibayar karena berpendirian untuk tidak percaya pada Yesus, kepada terang yang telah datang, serta tindakan-tindakan yang dikerjakannya dalam kegelapan. Dan pada kata terang, Yohanes kembali mengingatkan pada ayat sebelumnya, pada bab 1 ayat 4 dan 5 tentang terang dan gelap. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.